mental kita tuh juga bisa luka, Mbak Reni. Berpengaruh. Ya, Assalamualaikum sahabat Hamka. Jumpa lagi dengan saya Reni di Debat Spot UHAMKA, podcastnya Sahabat UHAMKA. Sehari ini kita akan membicarakan tentang kesehatan mental atau biasa juga dikenal dengan mental health. Nah, kalau misalkan ngobrol sendiri, saya agak takut nih karena saya kurang paham dengan mental health. Nah, di sini sudah hadir Dr. Sarah Handayani, SKM Menkes. Beliau adalah seorang kaprodi di Ilmu Kesehatan Masyarakat, pasca sarjana UHAMKA sekaligus dosen sahabat HAMKA. Ya, Assalamualaikum Dr. Sarah, apa kabar? Waalaikumsalam, Mbak Reni. Waalaikumsalam. Baik ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Bu? Biasa nih lagi proses ujian akhir semester. Oh, lagi UTS ya Bu? Ya, lagi UAS. Oh, UAS. Jadi di akhir masa pembelajaran sekarang. Lagi sibuk-sibuknya berarti. Iya. Nggak apa-apa nih Bu diundang di Dengan senang hati ketemu dengan sahabat UHAMKA di sini. Kita bisa sharing pengalaman dan ilmu ya. Betul Bu, betul. Nah, ini kan kita lagi mau ngobrolin soal kesehatan mental nih Bu. Sebenarnya kesehatan mental itu seperti apa sih Bu? Dan penting nggak sih buat kita mengetahui kesehatan mental itu sendiri? Oke. Ya, jadi kesehatan mental itu seperti sehat fisik ya. Jadi sehat itu bukan cuma sekedar nggak sakit aja. Jadi sehat itu kita melihatnya wellness itu secara keseluruhan. Iya, jadi sehat itu ya sehat fisiknya, sehat sosialnya, sehat mentalnya itu sudah ditetapkan WHO udah lama. Jadi artinya kalau kita sehat secara keseluruhan. Fisiknya kalau kita sakit kan ya fisik kita misalnya luka, mental kita tuh juga bisa luka, Mbak Reni. Berpengaruh ya Bu? Jadi kalau kita luka fisik kan sakit ya. Luka pada mental atau luka psikologis itu juga sama sakitnya. Jadi ini mungkin karena sekarang kan banyak orang bicara kesehatan mental ya. Jadi memang ya itu penting, sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Kesehatan fisik. Ya. Kalau boleh membandingkan Bu, lebih cepat sembuhan sehat penyakit mental atau penyakit fisik? Ya masalahnya kalau sakit fisik tuh kita langsung tahu. Kita kenal ada namanya P3K ya. Ada pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi kalau kita berdarah, kita udah tahu gimana cara mengobatin luka fisik ya. Kita harus diperban, kita pakai antiseptik. Tapi kalau luka mental itu masalahnya jarang orang yang langsung tahu bahwa mentalnya ini ada masalah. Ya. Jadi seringkali kita biarin dan dianggap biasa. Ya. Jadi kenapa kesehatan mental banyak yang lama gitu terus nggak segera diatasi dan kemudian tidak selesai karena banyak yang nggak tahu juga banyak yang nggak tahu ya bahwa dirinya itu punya masalah dan perlu penanganan profesional. Oke. Bu, sekarang kan kita sudah ada di era digital. Ya. Sebenarnya perkembangan teknologi digital itu mempengaruhi kesehatan mental nggak sih Bu? Iya, kita tahu ya bahwa yang namanya zaman itu kan terus berubah. Jadi kita nggak bisa juga nolak sesuatu perkembangan zaman ya. Sesuatu yang itu kemajuan teknologi yang pasti ada positif dan negatifnya. Jadi seperti pisau ada bermata dua ya. Jadi tentu perkembangan teknologi itu punya dampak yang positif dan negatif. Positifnya kita tahu sekarang kalau nyari literatur nggak usah lari-lari dari satu perpustakaan ke perpustakaan lain ya. Gampang ya. Kita bisa mengaksesnya secara digital. Jadi untuk mendapatkan informasi, untuk mengakses hubungan teman yang baru atau yang lama mungkin ya teman-teman SD kita mau cari teman dari masa-masa lampau juga bisa atau ya, mungkin yang baru bahkan kita nggak terbatas wilayah teritori ya jadi kita juga bisa dapat nanti teman dari belahan dunia mana. Betul, ya itu yang positif banyak yang kemudian
juga untuk hiburan Mbak Reni ya, orang bisa terhibur ya, terhibur ya. Kalau informasi pendidikan juga kita bisa belajar dengan cepat itu dengan kemajuan teknologi. Ya tapi tentu kalau nggak bisa mengaturnya ya, karena sebagian besar nih hasil survei dari UNICEF itu menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja kita itu ketika pertama kali punya gadget, mereka taunya bukan dari orang tua, jadi bukan dari orang yang harusnya punya tanggung jawab untuk memperkenalkan gadgetnya, tapi justru dari teman. Jadi artinya mereka nggak punya pengetahuan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya gadget itu digunakan dan kemudian bagaimana rambu-rambunya, sehingga kemudian ada kelebihan waktu untuk tatap layar. Kemudian dari sisi konten ada konten-konten yang buruk yang itu kemudian juga berdampak pada perkembangan emosional dan juga secara kesehatannya mental fisiknya juga. Iya. Saya tertarik banget nih Bu, waktu Ibu bilang anak-anak ya, kan seperti yang kita tahu nih orang tuanya yang bekerja terutama ya, mereka tuh gadget banget gitu. Sebenarnya ada nggak sih Bu batasan waktu untuk menggunakan gadget atau gawai seperti itu? Ada nggak sih Bu batas normalnya? Iya, jadi salah satu masalah yang sekarang kita hadapi itu adalah perilaku sedentary. Perilaku sedentary itu adalah perilaku diam. Kita diam di depan layar, nonton TV, kita megang gadget, kita nggak bergerak. Nah itu tuh masalah. Jadi itu adalah salah satu persoalan yang menjadi persoalan kita di Indonesia dan di seluruh dunia. Sehingga negara sebenarnya harus punya kewajiban tuh ya menyediakan misalnya sarana transportasi publik yang memadai agar masyarakat, warga negara itu bergerak. Ya, jadi ya bergerak. Jadi bergerak itu wajib. Itu perilaku sedentary sekarang sangat meningkat. Kemudian sebaliknya kurang aktivitas fisik manusia Indonesia juga bermasalah. Jadi kita tuh kurang bergerak. Itu nanti berdampak pada obesitas dan permasalahan kesehatan lainnya. Jadi kalau Mbak Reni tanya berapa jam sebenarnya batasannya, menarik ya sebenarnya beberapa waktu belakangan muncul Menteri Komdigi yang kemudian meluncurkan rencana bahwa di Indonesia juga akan mengikuti negara tetangga dan negara-negara lain yang sudah membatasi gadget untuk anak-anak dan remaja. Karena ternyata evidence base itu membuktikan bahwa bukti ilmiahnya udah banyak. Ketika anak-anak itu tidak dibatasi waktunya megang gadget itu berdampak pada pengaturan waktu mereka, fokusnya, perilakunya juga, dan juga itu ya konsentrasi belajar. Soalnya saya sering dengar juga nih Bu di radio ataupun di televisi, melihat di televisi itu dampaknya kadang ada tuh yang suka share di WhatsApp itu matanya bisa jadi merah kayak gitu, itu benar ya Bu ya? Iya, jadi gangguan terhadap kesehatan itu ada banyak ya. Jadi apalagi kalau memang awalnya megang gadget itu tidak disertai dengan pengetahuan, tidak ada aturannya, boleh semaunya ya. Jadi megang gadgetnya itu antara jarak pandangnya itu dekat sekali di ruangan yang gelap misalnya, itu juga berpengaruh terhadap kesehatan. Terus kemudian tadi karena tidak diantarkan dengan pengetahuan, mereka tuh akhirnya pada konten yang memang negatif. Jadi kontennya negatif ya. Jadi ini ada kesenjangan ya, tadi kembali kepada surveinya UNICEF, ada kesenjangan antara remaja di kota dan di desa ya. Di desa itu alasan memang ada beberapa yang tidak punya gadget ya, karena alasan memang tidak punya gadget dan karena akses ya. Dan beberapa informasi yang kita ketahui bahwa ketika orang-orang itu anak-anak dan remaja tidak bisa punya filter terhadap konten yang negatif dari
apa yang mereka tonton itu juga akan mempengaruhi terutama kesehatan mentalnya dok ya. Iya. Jadi normalnya berapa jam nih dok? 1 hari aja dok? Ya kalau Singapura itu kan membatasi dia 3 jam. 3 jam per hari ya dok ya. Masih normal ya dok ya. Soal kalau dibilang saya kan punya anak juga nih dok, itu bisa setengah hari dok. Habis 3 jam itu bahaya ya dok ya. Iya jadi memang ada kan dalam pertumbuhan anak-anak itu juga harus dalam tumbuh kembangnya ya ini perlu batasan. Yang pertama jamnya dan kemudian juga kontennya. Ya itu betul-betul harus kita jaga. Jangan sampai nanti karena memang sebenarnya Mbak Reni menggoda ya kalau ibu-ibu sibuk ya sibuk di rumah. Kan kalau kesibukan di rumah itu nggak selesai-selesai ya. Dari tenang gitu. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi tuh kalau anaknya tenang kita kan bisa kerja di rumah. Nah ini yang perlu dipahami bersama-sama harus ada kesepahaman ya dari ayah ibu dan juga anggota keluarga lain bahwa ini gadget punya fungsi apa sebenarnya. Fungsinya tadi kembali pada fungsinya. Kita menggunakan gadget itu ada tujuan kan? Berarti bisa memanfaatkan sesuai kebutuhan ya dok ya. Dok, kita beralih ke tingkat remaja nih dok. Biasanya kan kalau remaja ini menggunakan gawainya itu ke sosial media dan terkadang tuh mereka kalau sehari nggak ngelihat sosial media itu kayaknya separuh nyawanya hilang. Nah ini apa termasuk kecanduan nih dok? Iya, nah kita kalau bicara adiksi ya, adiksi itu dalam banyak hal. Kalau kita bicara ada ukuran-ukurannya dan salah satu yang menentukan dia adiksi atau tidak itu ketika dia memang tidak bisa membatasi dirinya untuk menahan untuk tidak melihat sosial media. Jadi ketika bangun tidur yang dicari yang dipegang itu pasti handphone yang bakal dicari. Nah itu berbahaya untuk mental. Iya karena ketika kita sudah adiksi maka kita tidak punya kendali untuk mengatur waktu yang kita punya. Kan semua orang punya waktu yang sama kan. 24 jam gak ada yang lebih kan Mbak Reni. Iya betul. Ya. Nah 24 jam itu ada waktu buat kerja, ada buat istirahat ya. Dan itu kan kita harus atur tuh ya. Gimana caranya supaya 24 jam itu produktif. Dan itu Mbak Reni, kalau kita lihat ya definisi kesehatan mental, kita bisa melihat secara sederhana ketika seseorang yang dia mengalami masalah dengan kesehatan mentalnya, mulai stres, depresi, ya, atau cemas, ya, yang berkelanjutan. Salah satu indikatornya itu adalah produktivitas. Berarti mempengaruhi sekali ya dok ya. Iya. Jadi bagaimana sebenarnya kita mengatur waktu yang kita miliki agar produktif. Kalau anak-anak dan remaja tentu dia ukuran produktivitasnya kalau masih sekolah berarti tugas-tugas di sekolah. Karena seringkali ini saya juga cerita sama mahasiswa ya. Kenapa sih coba deh kendala kita semua juga ya dalam pengaturan waktu itu apa sih? Kan sekarang banyak salah satu tantangannya adalah distract. Kita tuh gampang terdistract dari satu titik ke titik yang lain. Lagi kerjain tugas nih misalnya. Itu terus kemudian tergabung dengan tiba-tiba muncul iklan, terus kita klik iklan itu dan akhirnya kita nggak ngerjain yang sebenarnya 30 menit itu selesai. Fokusnya beralih ke hal yang lain. Ya itu kalau kemudian bertubi-tubi dari waktu ke waktu seperti itu, pertama pasti prestasinya jadinya menurun. Ya, terus kemudian kalau nggak bisa mengatasi rasa kan ya pasti stres kan. Ada stresnya, kecewa juga. Ini kenapa kok saya nilai jadinya drop dan itu ketika nggak dibangkitkan lagi pasti jadinya bertubi-tubi. Berarti harus menjaga keseimbangan ya dok ya antara aktivitas sehari-hari dengan penggunaan gadget karena bisa mempengaruhi kesehatan mental ya. Nah gimana nih dok, kalau dari dokter sendiri pandangannya bagaimana sih cara menjaga keseimbangan antara teknologi dan aktivitas ini? Karena kan rata-rata apalagi anak-anak remaja itu masih kurang bisa menjaga keseimbangan nih dok. Ya, saya sendiri bukan dokter Mbak Reni, jadi saya sebagai ahli kesehatan masyarakat ya. Jadi kalau dokter itu dia punya pasien. Kalau kesehatan masyarakat itu kita melihat masyarakat
sebagai satu kelompok yang perlu program atau aktivitas intervensi kesehatan masyarakat. Nah, dalam lingkup kesehatan masyarakat kita melihat harus ada intervensi yang sifatnya masif, tapi mungkin bisa berbeda-beda ya dari satu tempat ke tempat lain, yang sifatnya itu bisa mencegah tidak terjadi hal yang dibiarkan sampai kemudian kondisinya parah dan dia perlu pengobatan. Nah, kalau kita bicara soal pencegahan, di sini pentingnya sebenarnya pengetahuan kita sebagai orang tua, masyarakat ya, untuk bisa mengetahui apa yang harusnya kita lakukan sebelum anak-anak itu mengalami permasalahan dengan kesehatan mental. Biasanya itu mulai panik kalau sudah terjadi. Iya, nanti anak-anak dan ya kalau misalnya kita sebagai orang tua tahu ya, oh ini masalah nih. Seringkali kan yang parah adalah tidak memahami bahwa ini adalah masalah. Ya adanya misalnya stereotype, adanya judgment, ya misalnya ada masalah anak-anak yang mengalami kesehatan mental, tapi kemudian dijudge aja gitu, karena misalnya ini karena kurang zikir nih, ini karena kurang ibadah nih. Iya betul itu ada masalah, tapi kan harusnya benar-benar dicari dulu ya, identifikasi dulu masalahnya apa. Jangan-jangan karena itu tadi. Karena itu ya jadi sekarang ini sudah jelas banget ya untuk sahabat Hamka, baik yang punya anak ataupun yang masih remaja, ya kita harus bisa menjaga keseimbangan antara teknologi dan juga aktivitas supaya kesehatan mental kita terjaga. Ya selanjutnya nih Dokter Sarah, jadi ada gejala-gejala tertentu nggak sih dok yang melihat ini mengalami gangguan mental atau tidak? Itu biasanya ada timbul gejala yang bisa kita lihat nggak dok? Sebenarnya kalau di rumah ya, kalau anak-anak, orang tua tuh harus tahu ya aktivitas anaknya. Kalau anak-anak sudah mulai terganggu, itu kan yang pertama sih komunikasi. Jadi orang tua tuh harus tahu sebenarnya aktivitas anaknya sehari-hari itu gimana. Ya jangan sampai anaknya ini misalnya kalau yang udah kuliah nih misalnya jauh ya, orang tuanya di Bekasi, anaknya di Jakarta misalnya, dan dia kos di sini ya harus tahu tuh anaknya aktivitasnya seperti apa. Kalau yang kadang-kadang komunikasi ini tidak terjadi meskipun tinggal satu rumah bareng. Jadi ya udah karena masing-masing aktivitasnya beda. Orang tuanya kerja, pulang udah capek. Ya ada komunikasi, tiba-tiba anaknya ada nggak kuliah atau dia nggak mau sekolah karena ada persoalan yang terjadi. Ya. Jadi komunikasi menurut saya sangat penting. Bu Sarah, ini saya mau tanya ini kan digital itu apalagi zaman sekarang pendidikan kita kan beralih semua ke digital ya. Ada nggak sih peran pendidikan digital dalam meningkatkan kesadaran untuk pentingnya nih menjaga kesehatan? Iya, sangat penting ya, sahabat Hamka. Kita itu ini sekarang tidak bisa menghindari bahwa pendidikan ini kita juga harus hybrid juga, harus melek teknologi. Karena yang tadinya belajarnya lama, sekarang bisa cepat ya Mbak Reni. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, tapi edukasinya ini harus berjalan ya. Jadi edukasi digital fungsinya apa sih sebenarnya ini digital itu. Ya, jadi sesuatu yang positif harusnya dikembalikan kepada hal yang positif. Jadi kita harus melakukan edukasi digital, dan kalau misalnya ada nih anak-anak dan remaja kita termasuk mahasiswa yang punya masalah dengan kesehatan mentalnya, maka itu harus coba cari bantuan profesional. Karena Mbak Reni banyak yang menilai sendiri, ya itu kemudian akan jadi masalah nih.
Justru dengan dia nggak paham ilmunya, terus dia coba mengkoreksi sendiri, malah salah ya Dok? Nah ini yang sebenarnya sekarang di puskesmas ya, ini sudah ada tenaga psikologi klinis, tapi memang belum ada di semua puskesmas ya, jadi karena memang masih terbatas. Tapi memang kadang-kadang kan ke psikologi klinis untuk curhat aja itu ya nggak apa-apa untuk curhat. Nah jadi memang harus ada bantuan yang profesional ketika memang ada masalah pada anak dan remaja. Dan ini bukannya sesuatu yang memalukan atau aib atau apa, tapi emang sama seperti tadi, balik lagi, sama seperti masalah kesehatan fisik kita, kesehatan mental juga kan kemungkinan pengobatan juga ya. Dokter Sarah ini kan kalau kita ketahui kan sebagai kaprodi di ilmu kesehatan masyarakat di Pasca Sarjana UHAMKA. Nah di SPS UHAMKA sendiri, khususnya di jurusan IKM, sebenarnya ada nggak sih yang mempelajari tentang kesehatan mental itu sendiri? Iya, sebagai bagian dari definisi sehat, pembahasan tentang kesehatan mental itu banyak didiskusikan. Ya, jadi dia masuk ke dalam topik pembelajaran, ya, kemudian banyak didiskusikan, tentu jadi bahan diskusi mahasiswa, dosen dengan mahasiswa, itu dibahas dalam kurikulum. Kemudian juga bahan untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Kami ada bekerjasama dengan beberapa mitra, diantaranya Seameo Rekfon, yaitu kerjasama kami bermitra dalam intervensi yang kami namakan Integrated Health Promoting School di beberapa sekolah di DKI Jakarta. Jadi itu adalah program promosi kesehatan di beberapa sekolah yang masih terbatas sih sebenarnya ini sekolahnya, tapi ya itu kami sudah mulai menjalankan program pendidikan dan pengabdian masyarakat di sekolah-sekolah tersebut. Jadi kami terus mengembangkan bentuk intervensi apa yang bisa kami kembangkan untuk bisa menjadi solusi pencegahan dan peningkatan promosi kesehatan untuk mengatasi kesehatan mental remaja. Khususnya remaja ya. Khususnya remaja. Nah, di sekolah-sekolah dan itu juga ada beberapa penelitian mahasiswa yang memang membahas tentang kesehatan mental. Oh, jadi memang ada pelajarannya di pasca sarjana ini. Ya, kalau untuk lulusannya Dok, lulusan ini memang nanti akan bergelut di bidang konsultasi untuk masyarakat di bidang kesehatan atau bisa di bagian lainnya Dok? Iya, tentu saja kalau untuk tenaga yang menangani kesehatan mental itu kan ada psikologi klinis dan kemudian juga dokter psikiatrik. Ya, tapi kalau untuk kesehatan masyarakat, untuk S2 ilmu kesehatan masyarakat di sekolah pasca sarjana UHAMKA ini, kesehatan mental adalah salah satu permasalahan yang kita hadapi. Jadi kita lebih banyak mendiskusikan tentang dan mendevelop gitu ya intervensi kesehatan masyarakat untuk mengatasi kesehatan mental. Oke, berarti memang sesuai dengan prodinya ya Dok ya? Iya, baik, terima kasih Dokter Sarah. Sebagai penutup nih Dok, saya ingin menanyakan ada nggak sih pesan-pesan dari Dokter Sarah terkait untuk kesehatan masyarakat tentunya di mental, bagaimana masyarakat harus bisa melihat situasinya seperti sekarang ini, bagaimana nih Dokter Sarah? Iya, jadi yang pertama kesehatan mental itu sama dengan kesehatan fisik, dia adalah sesuatu yang penting. Jadi bukannya dia kayak keren-kerenan gitu ya untuk dibicarakan, kayaknya biasa aja kesehatan mental, enggak. Jadi kalau fisik kita bisa sakit, mental kita juga bisa sakit. Oleh karena itu harus mencari pertolongan kepada profesional. Jangan coba-coba definisikan sendiri dan kemudian cari-cari pertolongan sendiri karena ini berbahaya. Yang kedua, kita memang harus terus meningkatkan pengetahuan kita tentang kesehatan mental dan mungkin hal-hal yang mempengaruhi kesehatan mental dan tentu saja sebagai manusia kita melihat bahwa perkembangan teknologi itu bukan hal yang harus dihindari atau mungkin kita tinggalkan apalagi ya, tetapi bagaimana kita menggunakan teknologi itu sebagai alat kita sebagai pelakunya ya. Jadi ya teknologi sebagai alat. Jadi tujuannya apa?
Jadi jangan terganggu fokusnya, kita malah hilang fokus karena kita menggunakan terjebak gitu ya, terjebak dalam penggunaan teknologi yang kemudian merusak kehidupan kita sebagai manusia. Iya, terima kasih Dokter Sarah. Nah, sahabat Hamka, tadi kan sudah kita lihat nih ya, dari Dokter Sarah bilang sendiri, ini hampir sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi, sahabat Hamka jangan menganggap enteng tentang kesehatan mental. Jadi, kalau sahabat Hamka kira-kira punya kendala atau punya masalah di kesehatan mental, sahabat Hamka harus cari orang yang paham ya dok ya, jangan mengambil mengambil inisiatif sendiri dan buat persepsi sendiri. Terima kasih Dokter Sarah untuk hari ini. Sama-sama Mbak Leda. Maaf nih mengganggu waktunya, masih lagi sibuk banget di kampus. Nah, untuk sahabat Hamka jangan lupa follow YouTube SVSU Hamka. Tunggu kita untuk obrolan berikutnya. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.